40 rekening ya? 40 rekening Iya. yang bukan hanya Rafael, dan Iya, di situ keluarganya dan pihak terkait. di situ kemudian ada informasi transaksi, bukan aset yang tadi Mas Novel Iya, bilang, iya. ratusan miliar. Hmm. Itu sebenarnya ingin menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Alhamdulillah, Pak BW, apa kabar hari ini? Hari ini baca-baca berita, Pak. Itu terkait dengan masalah Rafael Alun, Pak ya. Iya. Alun ya. Alun. Yang dari pejabat pajak, ya, petugas pajak, pegawai pajak lah. Iya, iya. Ini semakin ramai nih, Pak. Betul. Saya tadi melihat dari PPATK diberitakan transaksi yang terkait dengan keluarganya nilai ratusan miliar. Ini kan dahsyat ya. Walaupun ratusan miliar itu bukan berarti hartanya segitu, bisa jadi transaksi uangnya. Tapi mau transaksi apapun ratusan miliar loh, Pak. Itu kan nggak kecil lah. Dan yang kedua, ada berita lagi yang menggambarkan bahwa ada konsultan pajak yang katanya melarikan diri. Dan ada Konsultan dikatakan pajaknya Pak Alun ini, apakah konsultan pajak ini ada afiliasi dalam pekerjaan iya. atau ada bagian dari kerjasama? Saya kita nggak tahu, Pak. Cuman tadi berita saya baca kurang lebih seperti itu. Yang menarik adalah ternyata ini kasus bisa jadi besar. Kita kan kemarin mengira bahwa ini mungkin sekitar dengan LHKPN saja gitu, yang nilainya 56 miliar ya. Tapi ternyata kan banyak netizen yang ngungkap tuh. Iya. Dari ungkapannya itu, ya mungkin ya Pak, 56 miliar lebih saya kira. Bisa jangan-jangan 100 miliar lebih itu. Saya kok melihat ini luar biasa. Dan saya melihatnya begini Pak. Sebenarnya kalau dipandang ini sebagai tanda kutip aib ya, bisa saja. Tapi mestinya dilihat dari perspektif positif. Ya. Ini momentum. Karena kan dalam beberapa kesempatan Ibu Menteri juga menyampaikan secara terbuka bahwa ingin mendorong adanya perbaikan, ingin menjaga integritas. Ini penting loh Pak. Kenapa saya katakan penting? Karena Kementerian Keuangan itu kan penerimaannya banyak di sana dan pengelolaan keuangannya di sana dan banyak hal lain lagi di sana. Nah kalau ini bisa diperbaiki, nah tentu ini momentum yang tepat. Kalau pandangan Pak BW gimana terkait dengan ini Pak? Ini mesti disclaimer dulu nih, kita bukan ahli keuangan. Enggak, bicara terkait ini Pak. Pajak gitu kan. Terkait dengan ini dulu, terkait dengan perspektif anti korupsinya. Betul. Jadi saya mau disclaimer. Iya. Karena itu bagian dari integritas juga. Betul. Saya mau ngelacak ini dulu Mas, belum langsung. Pertama rasio pajak kita ya. Oh iya. Ternyata dalam 5 tahun terakhir ini rasio pajak kita itu turun naik. Tapi ya di angka sekitaran 10%. Ada yang pernah turun 8, sekian persen, naik lagi 9, turun lagi. Terus sekarang udah di angka 10, di atas 10% sih. Tapi saya mau mengatakan kalau kita tidak bisa menjaga rasio pajak kita, bagaimana kita bisa mendapatkan penerimaan? Betul. Dan sekarang rasio pajak itu ada dalam tekanan karena orang gara-gara kasus ini kan orang kemudian berpikir ulang, kenapa gua mesti bayar pajak gitu. Iya. Nah itu bagian pertama itu. Nah kalau ini rasio pajak ini dikaitkan dengan rasio pajak di negara tetangga kita, memang kita kurang banget. Ada yang bisa perbandingannya itu kalau pakai Singapura bisa hampir 7, 8, 9% mungkin bedanya. Malaysia dan Thailand bisa dengan 5-6% beda. Dari titik itu memang rasio pajaknya memang harus ditingkatkan terus-menerus. Dan saya pikir upaya-upaya itu terus dilakukan oleh jajaran. Terus yang kedua yang berkaitan dengan momentum. Kalau menurut saya sih sekarang ada beberapa hal penting yang mesti dijadikan momentum. Pertanyaan dasar pertama kan adalah apakah nilai kekayaan seorang Rafael ini adalah puncak gunung emas dan Rafael bisa ditunjuk sebagai representasi masalah yang menggunung
Puncak Gunung Emas apa Gunung Es, Pak? Ya, emas nih, Mas. Gunung Emas ya. Dahsyat berarti ya. Gunung es meleleh dia, Mas. Iya. Jadi sebenarnya itu logik dari momentumnya di situ. Iya. Apakah Rafael ini hanya fenomena personal atau ini Rafael ada fenomena institusional? Iya. Kalau saya mempercayainya ini fenomena institusional. Iya. Nah, sehingga kemudian kalau fenomena institusional ada mesti diperiksa nih kenapa seperti itu. Iya. Kalau dilihat dari sisi penerimaan, itu teman-teman di pegawai pajak itu kan salah satu yang paling tinggi penerimaannya, dan itu dimaklumi karena memang teman-teman pajak adalah salah satu ASN yang bertanggung jawab terhadap sisi penerimaan. Jadi ada kompensasi karena ada tanggung jawab dan kewajiban yang besar di situ. Tapi kemudian kita bisa melihat ternyata mekanisme atau sistem yang mengontrol supaya tidak terjadi potensi fraud di situ masih kurang. Mesti ditingkatkan kalau bahkan sebuah. Yang kedua yang paling menarik gini, Mas. PPATK dengan kewenangan yang dimilikinya dia berupaya untuk optimal menjalankan tugasnya. Dalam optimalisasi itu kemudian dia nggak bisa kerja sendiri kan. Kita lihat KPK itu kan pertama melakukan kesalahan dengan mengatakan, ya kan Mas, bahwa ini asetnya ini tidak berkaitan dengan asetnya Rafael, itu punya kakaknya. Tapi kalau ngelihat kerja dan itu terburu-buru ngomongnya. Sikap tidak prudent itu yang membuat orang marwah KPK jadi tergerus kan, betul. Gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh PPATK dengan melakukan freezing terhadap 40 rekening 40 rekening yang bukan hanya Rafael, dan di situ keluarganya pihak terkait. Di situ kemudian ada informasi transaksi bukan aset yang tadi Mas Novel ratusan miliar. Itu sebenarnya ingin menjelaskan bahwa sistem atau antara lembaga penegak hukum ini dia tidak melakukan koordinasi yang cukup sehingga sini jeplak lebih dulu padahal ini sedang melakukan ini. Nah, mudah-mudahan sih dalam konteks ini sebenarnya dalam konteks yang positif freezing yang dilakukan oleh PPATK mudah-mudahan nanti menjadi bagian dari criminal justice system kita. Karena PPATK kan tidak punya kewenangan menyidik. Dan ini bagian dari bukti intelijen melalui proses penyelidikan. Jadi itu mesti dilakukan. Bagaimana melakukan integrasi criminal justice, integrated criminal justice ini harus dibangun. Tapi yang jauh lebih penting lagi kan memperbaiki beberapa sistem. Pertama, misalnya gini, apakah single identity number sekarang sudah memang sangat diperlukan dan dijadikan dasar untuk momentum perbaikan? Betul. Single identity number ini kan mengintegrasikan berbagai informasi NPWP. Sepertinya sekarang NPWP dengan NIK udah jadi satu. Udah gabung. Kurang nih Mas nih. Karena pengeluaran melalui sistem pembayaran yang resminya itu kan belum kan. Betul. Bayar listrik, bayar air. Kemudian nanti akan kelihatan kan ada gap atau tidak. Betul. Satu itu sendiri. Terus yang kedua yang berkaitan dengan kalau ditemukan suspected transaksi yang mencurigakan, kan harusnya kemudian pertama apakah transaksi itu bertentangan nggak dengan laporan LHKPN? Kalau tidak, jadi LHKPN itu harusnya bisa dijadikan direvisi lagi, diintegrasikan dengan sistem itu. Betul. Nah kalau itu tidak, kemudian ini sistem itu harus diperbaiki. Dan kemudian juga ke institusinya, di keuangannya itu. Bukan hanya keuangan. Feeling saya ini kan bukan masalah di keuangan aja. Dan ini bukan problem, kita nggak fair juga kalau ini mengatakan seolah-olah problem dari Direktorat Jenderal Pajak aja. Kan kemarin udah terbukti Bea Cukai juga kan hampir bermasalah, dan ini pasti bukan hanya di bawah sedang proses. Sedang proses, bukan hanya di bawah Departemen Keuangan. Emang begitu kan? Enggak. Dulu kita pernah menemuin juga banyak rekening gendut dari berbagai institusi kan. Betul. Nah itu sebabnya
perbaikan di dalam sistem di institusi itu sendiri untuk bisa mengontrol transaksi yang mencurigakan itu juga harus dilakukan. Dan yang jauh lebih penting lagi adalah sekarang kan KPK mengatakan perlu bantuan partisipasi publik. Ini agak ini juga nih kan. Selama ini lu di mana aja gitu giliran kayak gini. Tapi yang saya ingat banget Mas Novel mengatakan bukan sekedar bagaimana mendorong partisipasi publik, tapi mulailah dari dirimu. Betul, Pak. Dan yang paling harus memulai diri itu adalah KPK menurut saya. Jadi saya setuju dengan Mas Novel itu. Jadi karena kalau nggak begitu sulit. Artinya kalau KPK mau dipercaya, mulailah dari dirimu. Betul. Apa namanya LHKPN-mu itu taruhlah di kantor kelurahan kalau perlu RW dan RT sehingga kemudian bisa minceng itu. Nanti ketahuan dong, Pak. Ketahuan dong. Ketahuan kurang ketahuan. Itu yang khawatirnya, Pak. Jadi dimulainya dari lembaga penegakan hukum dan semua institusi yang berfungsi mencari income generating bagi kepentingan negara. Iya. Memang menarik, Pak. Saya teringat ketika saya di KPK, saya beberapa kali melakukan OTT terhadap pegawai pajak. Biasanya modus operandinya adalah ada seperti gray area gitu ya. Ketika melakukan pemeriksaan pajak, kemudian diberikan laporan sementara gitu ya, perhitungannya nilainya tinggi, dan kemudian ada negosiasi, ada pemberian sejumlah uang gitu kan, dan kemudian diturunkan dan lain-lain. Karena di situ juga ada sebetulnya cukup bagus, mereka punya jenjang ya, ada pemeriksa anggota tim, ketua tim, terus atasannya lagi supervisornya gitu kan, ada pengendali teknisnya, pengendali mutunya dan lain-lain, ada prosesnya gitu. Loh Mas, bukannya self assessment ya? Pajak kan self assessment. Iya, tapi kan itu laporannya, Pak ya. Setelah laporannya nanti kan dilakukan sampling dan pemeriksaan pajak dilakukan. Nah, di posisi itu yang sering terjadi. Kalau yang self assessment untuk pelaporan secara keseluruhan, karena nggak mungkin semua diperiksa, tapi mereka masing-masing membuat laporannya dan beberapa kemudian, terutama yang besar-besar, laporannya diperiksa. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang menjadi resiko di mana di situ ada suap dan kemudian kita bisa dapat beberapa. Cuman yang menarik selain dari itu tadi. Saya nggak tahu apakah upaya-upaya untuk melakukan pengawasan atas gray area atau judgment itu sudah cukup rapi dilakukan dan ada pengawasan yang memadai untuk itu. Walaupun saya yakin pasti sudah dilakukan. Tapi yang menarik juga, pajak ini kan ada juga proses penyidikan pajak contohnya. Yang mana di sana memang kemudian walaupun arahnya dioptimalkan untuk pembayaran denda lah. Kalau seumpama membayar dengan nilai 4 kali lipat, itu perkaranya selesai. Memang arahnya untuk administratif ya, penyidikan pajak. Tapi yang menarik adalah hakim pajaknya itu kebanyakan purnawirawan atau pensiunan dari pejabat pajak. Biasanya, walaupun tidak semuanya, banyak juga yang enggak. Ini kan menjadi kerentanan ini, Pak. Area-area yang bisa konflik of interest. Belum lagi kaitan dengan konsultan pajak. Nah, kalau hal-hal begitu kemudian menjadi area di mana main mata begitu ya. Yang terjadi kan seringnya seperti itu. Maka itu menjadi potensi korupsi dan kemudian akibatnya ya orang ketika bisa berbuat korupsi ya pasti orang korupsi kan bukan untuk iseng, Pak, untuk kaya raya biasanya. Nah, inilah yang terjadi kemungkinan ya, Pak ya. Tapi hal ini yang mesti harus dilihat dan momentum yang saya katakan tadi itu bisa digunakan untuk memperbaiki proses itu tadi. Mengenai konflik of interest, mengenai area pengawasan dan lain-lain. Karena pengawasan itu penting kan, Pak. Kalau dari cerita Mas Novel itu sebenarnya ini ada 3 isu penting. Bagian pertama isu pentingnya adalah dengan fungsi yang sangat strategis itu, maka pegawai-pegawai pajak ini harus dilindungi. Perlindungannya adalah dengan membangun sistem yang memungkinkan setiap potensi itu bisa terkendali, bisa dikendalikan. Itu yang sekaligus, Pak, ketika ada pejabat pajak yang mau bekerja benar dan diintervensi, dia terlindungi juga. Itu penting. Itu maksudnya dalam perspektif yang positif kita perlu mendorong sistem yang memungkinkan orang-orang pajak itu, apalagi orang-orang yang baiknya, itu terlindungi dan orang-orang yang punya niat. Karena sistemnya bermasalah itu bisa hilang tuh
niatnya karena kesempatannya bisa tertutup itu. Tapi yang kedua yang juga jadi penting ini sekarang ada pertanyaan gini Mas. Pajak sebagai di tingkat direktorat jenderal gitu ya, apakah dia memang tidak bisa menjadi sebuah institusi ya, di mana kemudian dilengkapilah dengan berbagai pengawasan yang lengkap, ada inspektoratnya. Jadi kalau ada misalnya badan penerimaan keuangan negara gitu ya, dan pajak ada di situ, ada bea cukai di situ, kemudian proses ini dipisahkan dari keuangan, kemudian jadi ada satu kepala khususnya yang memang kalau sekarang kan kasihan nih Menteri Keuangan, urusannya banyak nih, ngurusin penerimaan, ngurusin pengeluaran penata usahaan keuangan gitu, macam-macam semua dengan Pemda dan macam-macam. Jadi kayaknya perlu difikirkan ya gagasan, dan ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Iya, pernah dibahas juga itu. Jadi apakah badan penerimaan keuangan negara ini menjadi sesuatu yang penting, tapi kemudian bukan hanya sekedar dipisahkan, tapi dibangun sistem yang terintegrasi yang tadi Mas Novel bilang itu, sistem pengawasan macam-macam itu. Harusnya ada kajian ke arah situ ya. Malah, tapi jangan sampai menyebabkan ini menjadi sumber masalah baru. Kita nggak mau kayak gitu. Jadi studinya, evaluasinya, kajiannya harus matang. Nah, terus yang ketiga yang juga jadi penting, ternyata pelibatan partisipasi publik menjadi bagian yang sangat penting sekali. Dalam konteks Rafael ini, publik mempunyai mata dan telinga lebih banyak dan lebih tajam untuk bisa menjelaskan. Bahkan yang namanya ketua KPK ini jarang-jarang loh. Sampai kemudian meminta publik itu. Makanya kita kan Mas Novel tuh kemarin sempat menjauhkan Pak ya. Semua. Dan Mas Novel cukup cerdas. Mari publik kita periksa dulu tuh pimpinan KPK itu. Karena begini Pak, informasinya banyak. Dan informasi itu kan perlu diverifikasi, perlu dijelaskan. Maksudnya pimpinan KPK nih? Iya, pimpinan KPK yang kita dapat banyak informasi soal dugaan-dugaan tadi. Misalnya, dugaan ada perolehan yang tidak sah, dugaan terkait dengan aset-aset yang nggak dilaporkan. Ruko. Itu ya diantaranya ruko tadi. Saya tahu loh Pak posisinya loh Pak. Bapak mau saya anterin posisi saya. Tapi intinya adalah ya kita tahu bahwa memberantas korupsi itu penting dan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, yang mau berantas korupsi harus bisa menunjukkan bahwa dirinya tidak korupsi gitu kan. Saya mau lanjutkan lagi. Jadi partisipasi publik menjadi bagian penting, tapi juga harus ada sistem yang memungkinkan partisipasi publik itu bisa masuk gitu loh Mas. Jangan sampai nanti ketika dia membuka itu dianggap pencemaran atau masuki ranah privat melalui undang-undang ITE. Kan nggak begitu. Jadi harus ada satu mekanisme yang memungkinkan publik menjadi bagian penting dalam proses pengawasan itu untuk membantu secara sistemik proses pembuktian dan proses pengawasan itu. Memang itu begini Pak, kalau bicara partisipasi publik di KPK selama ini sudah melakukan. Bahkan di undang-undang KPK kan dijelaskan di sana soal bagaimana partisipasi publik. Problemnya kan pimpinan yang sekarang justru sepertinya menjauhkan. Ini yang kemudian saya kaget juga loh, kok tiba-tiba sekarang ngomong gitu lagi. Baru sadar dia. Pasal 1 Undang-Undang KPK itu menjelaskan. Itu dilakukan dengan penindakan, pencegahan dan pelibatan partisipasi publik. Suruh baca ulang tuh kayaknya pimpinan KPK. Iya. Dan gini Pak, selain dari masalah pejabat pajak ini, belakangan juga muncul lagi kan, ada yang dari pejabat bea cukai, yang dari Jogja itu Pak. Rasanya sekarang lagi diperiksa ini Pak. Dan pendalaman sedang dilakukan. Dugaannya mirip nih kejadiannya. Artinya juga dugaannya ada harta-harta yang mencurigakan kurang lebih. Yang menarik adalah begini Pak. Bea cukai juga nggak kalah penting soal penerimaan negara. Padahal saya pikir begini, seandainya bea cukai dengan pajak ini kemudian mereka berkolaborasi dengan APIK, problem penyelundupan itu akan sangat kecil. APIK itu adalah APIK maksud saya dengan cara yang baik. APIK. Iya. Saya pikir ada lembaga APIK. Iya. Bukan aparat pengawasan itu Pak ya, bukan. Internal pemerintahan. Ini contohnya begini Pak. Seandainya ada impor barang masuk nih. Kemudian dia sengaja melakukan
under invoice, harganya dibikin murah gitu. Kalau pajaknya inline, ini orang yang melakukan ini akan sia-sia karena nilai itu nanti akan ketahuan ketika pajak melakukan pemeriksaan, dia akan seolah-olah untungmu berarti besar sekali dong, kan gitu. Sehingga orang yang melakukan under invoice itu bisa kemudian diselesaikan dengan pemeriksaan pajak di hulunya nanti. Nah ini kan di hilirin nanti. Ini kan sebetulnya penting. Jadi momentum sekarang ini semoga bisa menyatukan dan itu menjadi upaya pencegahan korupsi yang efektif sebenarnya. Tapi bukannya kemarin juga Menteri Keuangan udah manggil beberapa orang dari CSO ya, dari CSO untuk hadir ya. Walaupun pertemuannya itu dihadiri CSO tapi hasilnya tertutup ya, kita nggak pernah tahu. Atau Mas Novel udah tahu ya? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Itu kelakuan kayak gitu Mas. Jadi publik dilibatkan ketika masalah itu sudah terjadi dan lagi-lagi mudah-mudahan tidak ada calo-calo. Sebetulnya Pak, publik juga bisa dilibatkan soal praktek-praktek penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur. Contohnya, ketika kita bicara indikasi bahwa ada penyelundupan atau impor yang bermasalah dan itu ada melibatkan oknum-oknum di bea cukai contohnya. Sebetulnya kan banyak masyarakat yang tahu soal fakta itu. Artinya kalau mereka dilibatkan secara aktif, orang banyak yang mau memberitahu, Pak. Bukan dilibatkan kalau kepepet gitu ya. Kepepet terus ada senior-senior yang undang. Atau formalitas. Sebenarnya formalitas di sebagian. Kita kan sering kali tuh ditipu mentah-mentah dengan formalitas itu, tapi setelah itu selesai itu nggak ada jejak itu kan. Undang-undang KPK, berapa banyak pejabat publik yang senior-senior ditipu dan ditipunya itu tanpa jeda terus-menerus. Asik-asik aja tuh setelah ditipu. Lupa Pak ya. Itu bisa juga disebut orang-orang yang tak punya integritas tuh setelah ditipu terus-menerus mau ditipu lagi kan. Jadi memang menarik tuh Pak. Ini sebetulnya jadi momentum dari dua perspektif. Bagaimana membuat tata kelola atau sistem pengawasan yang rigid sehingga peluang untuk berbuat penyimpangan itu semakin kecil. Ini penting sekali. Apalagi selama ini menyatukan antara bea cukai dengan Ditjen Pajak ini kan mungkin belum optimal ya. Kalau itu bisa dilakukan, itu bisa luar biasa. Ini sekarang ini Kementerian Keuangan ini sedang ditonjok ulu hatinya. Selama ini kan mengatakan bahwa integritas bekerja itu, nah tapi terus ada fakta seperti ini. Kalau di negara-negara yang sudah maju, menterinya mundur Mas, menterinya mundur. Tapi kalau menteri mundur susah lagi cari menteri kan. Jadi agak ribet memang situasinya. Tapi marilah kita mulai sesuatu ini, karena ini harus ada yang bertanggung jawab. Dan jangan bertanggung jawabnya pelaku kejahatannya aja. Dimana leadership di atasnya juga harus. Nah, kalau enggak agak susah tuh. Jadi kita malah melindungi orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab di tingkat leaders itu, seolah-olah dia ini ketipu ini. Harus kita berani. Harus bertanggung jawab. Mana bentuk tanggung jawab? Dan yang penting Pak, jangan sampai kemudian kita hanya fokus dengan masalah oknum-oknum saja. Tapi kita tidak terus kemudian bisa kita mengikuti atau kita melakukan pemantauan atau menagih perbaikan sistem yang dilakukan setelah kejadian ini. Nah, sehingga momentum ini bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus untuk menutup celah-celah korupsi. Gitu ya Pak ya. Dan ini penting banget, serius banget soal pajak. Kita sedang menghadapi bukan sekedar resesi ini, kemungkinan akan ada krisis ekonomi. Dan sekarang kepercayaan publik terhadap pajak atau pembayaran pajak itu dilihat di mana-mana itu kan lagi di challenge banget nih. Mudah-mudahan kita bisa keluar dengan satu ide, gagasan untuk meningkatkan penerimaan negara dengan membangun kepercayaan publik lebih baik, tapi sistem perpajakannya juga lebih baik dan pengawasan partisipasi publiknya juga lebih. Dan semoga tax ratio-nya menjadi meningkat. Karena dari tax ratio yang kecil itu bisa jadi di antaranya ada permasalahan korupsi juga di dalamnya. Kan bisa jadi Pak ya. Baik Pak BW, menarik sekali. Nanti kita sambil tunggu progresnya kita bahas lagi dengan lebih detail sesuai dengan update yang kita bisa dapat informasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam integritas anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.